Yang membedakan ILC dengan Konfederasi Serikat Buruh Internasional yang sudah ada adalah perjuangan yang kita lakukan. Bukan hanya exclusively untuk isu-isu ketenaga kerjaan, tetapi juga isu-isu kemanusiaan. Memang saat ini musimnya fitnah. Belum juga maju ke depan sudah difitnah menjadi kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri yafqahu qouli. Amma ba'd. Yang senantiasa kami hormati, kami tunggu petuahnya, orang tua kami, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Yang saya hormati, ini bahkan sebelum saya memulai pidato sudah saya sebut duluan. Bapak Menteri Ketenagakerjaan tercinta, Profesor Yasirli, PhD, yang mana dari namanya kita semua tahu bahwa beliau adalah santri dari Sumatera Barat. Alhamdulillah Kementerian Ketenagakerjaan sudah beberapa periode selalu dipegang santri. Tepuk tangan buat kita semua. Yang saya hormati, walaupun tidak hadir di sini, Wakil Ketua DPR RI, Profesor Dr. Haji Sufmi Dasko Ahmad, beliau menitipkan salam kepada kita semua. Tadi sore menginformasikan kepada kami kalau tidak bisa hadir karena ada perintah dari Ketua Umum Gerindra untuk menghadiri dan mewakili Ketua Umum Gerindra di acara Harlah PKS. Beliau menitipkan salam kepada kita semua dan nitip pemberitahuan atau pengakuan bahwa bapak beliau itu adalah pengurus Sarbu Musi di Sumatera pada masanya. Yang saya hormati Wakil Menteri Pertanian, saya agak gemetar ini karena yang lain gelap, saya terang sendiri. Bapak Sudaryono tidak hadir di sini, tapi tadi minta disebutkan, menyampaikan salam kepada kita semua. Beliau juga in very short notice tidak bisa hadir karena mendadak ada undangan rapat dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto di K4 katanya, saya nggak tahu K4 itu apa. Yang saya hormati Wakil Menteri Perindustrian Bapak Haji Faisal Reza yang juga tidak hadir tapi juga meminta saya untuk menyampaikan salam. Beliau sore ini sedang tidak sehat dan sedang melakukan treatment. Harus saya sebutkan. Yang saya hormati perwakilan dari Mabes Polri, yang saya hormati perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan, yang saya hormati perwakilan dari Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI, yang saya hormati perwakilan dari DJSN, yang saya hormati pimpinan, Presiden, Ketua Umum Serikat Pekerja, Serikat Buruh yang hadir di sini. Kalau tadi ada santri intelek yang menjadi menaker saat ini karena beliau lulusan ITB. Pak Menteri, mohon maaf saya hanya lulusan UGM, Pak Menteri. Kalah kalau sama lulusan ITB. Nah, saat ini ada aktivis buruh yang juga intelek karena beliau lulusan dari ITB. Abang kita Bapak Muhammad Jumhur Hidayat. Terima kasih Bang sudah hadir di sini. Ini secara spesifik perlu saya sebut karena beliau berkali-kali melakukan pengakuan juga bahwa
Ayahanda beliau dulu juga aktivis Sarbu Musi. Yang saya hormati Ketua Umum Kasbi, terima kasih Bung sudah hadir. Pak Menteri, kalau Sarbu Musi ini Serikat Buruh agak-agak kanan, mohon maaf Kasbi ini agak-agak kiri Pak. Tapi untungnya Presiden Sarbu Musi ini walaupun NU tapi agak kiri Pak. Jadi kami nyambung. Yang saya hormati Ketua Umum Konfederasi BUMN, Bung Irfan. Ini juga perlu saya sebut langsung karena beliau ini orang tuanya juga pengurus NU. Jadi ini menunjukkan NU sudah bermetamorfosa dan bertransformasi kemana-mana. Yang saya hormati segenap pimpinan Serikat Buruh, Serikat Pekerja yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya agak gemetar kalau harus baca terus seperti ini. Izinkan saya agak menutup HP saya, kemudian bisa bicara lebih rileks. 7 dekade Sarbu Musi sudah memulai perjalanannya. Tentu bukan perjalanan yang sangat singkat, melalui banyak sekali tantangan zaman. Sarbu Musi berdiri genap 1 dekade setelah Republik ini merdeka. Ketika situasi global sedang diwarnai oleh perang dingin antara Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya dan Uni Soviet beserta sekutu-sekutunya. Sarbu Musi berdiri ketika politik aliran itu sangat mewarnai Indonesia. Saat itu NU yang tadinya berdiri menjadi ormas bertransformasi menjadi partai politik. Dan karena politik aliran, saat itu partai-partai politik melakukan konsolidasi di organisasi-organisasi profesi, di kelompok-kelompok profesi tertentu, termasuk kalangan buruh. Saya kira saat itu salah satu kelompok yang cukup menarik secara elektoral adalah kelompok buruh. Ini terbukti ketika Partai Komunis Indonesia saat itu mendirikan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI. Dan tidak butuh waktu lama SOPSI untuk berkembang karena saat itu di awal-awal berdirinya di akhir tahun 40-an sudah beranggotakan 2,6 juta. Dalam konteks itu pula pengurus PBNU saat itu berinisiatif untuk mendirikan Sarbu Musi. Sarbu Musi berdiri di pabrik gula Tulangan, Sidoarjo pada tanggal 27 September 1955. Ini didirikan tidak hanya didirikan begitu saja, karena kalau di NU itu ada unsur konsultasi langit. Pasti sudah melibatkan sekian banyak sholat istikharah dan riadoh-riadoh yang lain. Dan benar saja tidak membutuhkan waktu lama Sarbu Musi untuk berkembang, karena pada awal tahun 70-an anggota Sarbu Musi sudah sebesar 2,5 juta buruh. Di mana situasinya saat itu Partai Komunis Indonesia sudah dibubarkan, dilarang, termasuk organisasi-organisasi underbawnya. Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, Sarbu Musi kemudian di masa Orde Baru dipaksa untuk tiarap. Karena kita semua dalam perjalanan sebagai sebuah negara bangsa saat itu harus menerima wadah tunggal yang menjadi mantra politik sosial ekonomi pemerintahan saat itu. Tapi kemudian reformasi datang dan pasca reformasi di saat serikat-serikat buruh yang lain tidak pernah kembali lagi, alhamdulillah
Sarbu Musi terlahir kembali. Sarbu Musi tidak pernah mati. Sarbu Musi hanya mati suri. Alhamdulillah dalam perjalanannya kemudian Sarbu Musi terus melakukan konsolidasi dan transformasi yang setidaknya satu bisa kita lihat dari kelembagaan. Sarbu Musi pasca reformasi menjadi salah satu federasi, kemudian tahun 2016 bertransformasi menjadi konfederasi. Bapak Ibu sekalian, ketika saya mendapatkan mandat melalui Kongres Akbar ke-6 Sarbu Musi di Sidoarjo pada tanggal 29 September 2022 kemarin, anggota Sarbu Musi saat itu baru kurang dari 200.000 anggota. Dan saat itu baru ada 8 federasi. Alhamdulillah per hari ini Sarbu Musi sudah memiliki 14 federasi. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini akan ada satu federasi lagi yang sedang proses bergabung. Sarbu Musi melayani keanggotaan yang in nature itu sangat diverse sekali. Sektornya mulai dari blue collar, ada serikat-serikat yang merupakan basis keanggotaannya di BUMN-BUMN serta perusahaan manufaktur dan industri yang cukup establis, hingga sektor-sektor informal yang sangat informal sekali. Bahkan Sarbu Musi saat ini merupakan satu-satunya konfederasi serikat buruh di Indonesia yang memiliki federasi dengan nature sektor informal yang paling banyak. Kalau boleh saya sebutkan, Sarbu Musi memiliki federasi khusus terkait dengan pekerja migran Indonesia yang kita sebut sebagai Federasi Buruh Migran Nusantara. Karenanya Sarbu Musi saat ini memiliki Dewan Pengurus Cabang Istimewa di negara-negara tujuan pekerja migran Indonesia. Saat ini setidaknya sudah ada 10 DPCI di luar negeri. Dan Sarbu Musi merupakan serikat yang paling besar di negara Malaysia yang menjadi tujuan utama bermigrasi kita. Di Malaysia, Pak Menteri, perlu kami laporkan, anggota Sarbu Musi lebih dari 100.000, Pak. Bahkan kita memiliki kantor dan fasilitas-fasilitas penunjang, termasuk ambulans dan mobil jenazah, Pak. Mohon maaf, mobil jenazah dan ambulansnya Alphard. Mobilnya Presiden Sarbu Musi masih Avanza. Ini sengaja saya sebutkan di depan Ketua Umum PBNU, Pak. Sesuai nama saya Irham, biar dikasihani. Sarbu Musi juga memiliki federasi khusus untuk ABK migran, anak buah kapal migran, yang bernama Serikat Pekerja Perikanan Indonesia. Kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat, pada awal COVID tahun 2020, ada jenazah ABK migran yang dilarung dari kapal Longsing, itu adalah anggota Sarbu Musi. Dan alhamdulillah Sarbu Musi melalui Federasi SPPI ini, kami merupakan serikat pertama dan satu-satunya di Indonesia yang berhasil membuat Collective Bargaining Agreement atau CBA atau perjanjian kerja bersama. Tidak perlu saya singkat ya, nanti takutnya diasosiasikan dengan parpol. Perjanjian kerja bersama dengan pemerintah Taiwan sekaligus 3 asosiasi tuna di Taiwan. Ini merupakan seluruh asosiasi tuna di Taiwan untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada pekerja kita yang bekerja di perairan lepas internasional, karena mereka nature kerjanya itu sangat isolated dan rural. Sarbu Musi juga memiliki federasi khusus yang
menangani bidang transportasi, hampir seluruhnya informal. Kalau kemarin Pak Menteri, mohon maaf, kami sempat buat sedikit keributan, bukan keributan sebenarnya, kami melakukan menyuarakan suara kawan-kawan sopir, terutama para pengemudi logistik, itu adalah anggota kami di sektor transportasi. Saat ini sudah berjumlah 12.000 lebih. Dan alhamdulillah 99% mereka menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tepuk tangan. Tapi sebagian besar bayar sendiri, Pak Menteri. Ini nanti terkait dengan usulan yang kita akan sampaikan kepada pemerintah sekaligus DPR. Sarbu Musi juga memiliki federasi khusus untuk pekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Bahkan federasi ini bersama beberapa federasi lain dan konfederasi kami menginisiasi berdirinya Jabusi, Jejaring Serikat Pekerja, Serikat Buruh Sawit Indonesia, yang bersama-sama dengan GAPKI, ada kawan saya Ketua GAPKI, Bapak Sumarjono Saragih, kami proaktif melakukan international campaign untuk menjelaskan mengenai sawit Indonesia yang semenjak 2016 itu dipersoalkan oleh banyak negara, termasuk Uni Eropa dan Amerika Serikat. Nah, Hikmah Sarbu Musi saya kira tidak hanya berhenti di sini saja. Di tingkat internasional, sebagaimana tadi sudah sempat disinggung di video narasi kami, Sarbu Musi juga menjadi inisiator dan deklarator sekaligus penggerak utama berdirinya International Labour Confederation atau ILC. Saat ini presidensi ILC dipegang oleh Serikat Buruh di Turki, basisnya di Ankara, namanya Mermursen, dan Sarbu Musi saat ini menjadi Vice President, kebetulan dijabat oleh Wakil Presiden Sarbu Musi Pak John. Bapak Ibu sekalian, perlu kami laporkan, yang membedakan ILC dengan Konfederasi Serikat Buruh Internasional yang sudah ada adalah perjuangan yang kita lakukan. Bukan hanya exclusively untuk isu-isu ketenagakerjaan, tetapi juga isu-isu kemanusiaan. International Labour Confederation bersama Sarbu Musi dan seluruh anggotanya secara konsisten dari awal berdirinya, kita senantiasa menyuarakan kemerdekaan Palestina dan kita juga menentang agresi yang dilakukan oleh Israel. Ini perlu kami jelaskan karena kami memperjuangkan ini di forum-forum internasional, termasuk sidang tertinggi di ILO yang bernama ILC juga, International Labour Conference. Yang kebetulan tahun lalu ILC-nya delegasi Indonesia dipimpin oleh abang kita Bapak Jumhur Hidayat. Dan Bang Jumhur ini beserta beberapa konfederasi lain di Indonesia juga sudah bergabung ke ILC. Bapak Ibu sekalian, terakhir kami ingin menyampaikan permohonan. Tadinya memang acara ini kita setting untuk salah satunya adalah penyerahan pokok-pokok pikiran terkait dengan 3 undang-undang yang terkait dengan ketenagakerjaan. Satu adalah revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang kedua adalah revisi Undang-Undang terkait dengan pekerja migran Indonesia. Sekali lagi yang kedua ini kami sangat berkepentingan karena memang basis anggota kami di sektor ini cukup besar sekali, bukan hanya pekerja migran yang land base, tetapi juga kami cukup kuat di sea base. Kemudian yang ketiga adalah rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Indonesia. Kami akan melakukan segenap upaya dan upaya apapun agar DPR dan pemerintah
untuk segera mengegolkan ketiga RUU ini, terutama RUU pekerja rumah tangga, karena pekerja rumah tangga mereka hadir di tengah-tengah kita dan baru belakangan, tepatnya baru tahun 2012 ketika masyarakat internasional mengadopsi konvensi ILO nomor 189, yaitu ILO Convention on Domestic Work. Oh iya, tadi saya lupa menyebut, yang saya hormati perwakilan dari ILO, kawan saya Bapak Abdul Hakim. Mungkin karena sesama NU Pak Hakim, jadi tadi lupa nggak kesebut karena ketutupan Ketua Umum PBNU. Kebetulan posisi duduknya juga di belakang Ketua Umum PBNU. Pak Abdul Hakim ini anaknya putra dari salah satu Ketua PBNU pada masanya, Gus Yahya, darahnya dari Cirebon dan Limbangan Garut. Yang paling terakhir, Sarbu Musi saat ini juga sedang berjuang untuk mengegolkan beberapa kebijakan praktis ketenagakerjaan. Di antaranya adalah Sarbu Musi ingin pemerintah ke depan lebih fokus lagi pada masalah-masalah skills development. Saya kira di Kementerian Ketenagakerjaan sedang menyusun roadmap ini karena perubahan di dunia kerja berjalan sangat cepat, dan Sarbu Musi juga telah menyerahkan usulan dengan naskah akademik untuk meminta pemerintah agar menggratiskan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 20% penduduk bekerja Indonesia yang diambil baseline-nya dari penduduk dengan upah paling rendah. Sehingga dengan demikian pekerja-pekerja, terutama mereka yang berada di sektor informal, itu bisa terlindungi. Termasuk kawan-kawan pengemudi kami, kawan-kawan RBPI yang merah-merah ini Pak. Kemarin ada di antara mereka ikut sama saya, sempat mendapatkan kehormatan di mobil tahanan. Yang membuat Bang Jumhur dan kawan-kawan sempat ngamuk-ngamuk bikin video itu, padahal sebenarnya kami cuma acting Pak. Yang paling terakhir sekali, Sarbu Musi juga ingin menjadi bagian dari misi pemerintah untuk penguatan ketahanan pangan. Karena Sarbu Musi memiliki federasi spesifik terkait dengan pertanian, perkebunan, dan perikanan. Dalam konteks ini, Sarbu Musi mengapresiasi upaya pemerintah untuk program-program yang terkait dengan ketahanan pangan, termasuk program MBG yang tengah mendapatkan kritikan keras. Kami percaya memang program ini sangat potensial untuk menciptakan lapangan kerja. Bahkan kalau melihat proyeksi dari pemerintah, setidaknya akan ada 600.000 lebih pekerja langsung yang terlibat di sektor ini, belum termasuk supply chain-nya. Tetapi di saat yang sama kami juga ingin memberikan kritik dan warning kepada pemerintah bahwa gugurnya sektor-sektor industri manufaktur, sektor-sektor padat karya juga harus menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah. Sarbu Musi secara konsisten meminta kepada pemerintah untuk fokus pada isu-isu ekonomi, termasuk reinvestasi, sehingga investasi yang masuk ke Indonesia bisa dikonversi sebaik-baiknya untuk penciptaan lapangan kerja, bukan saja lapangan kerja sebanyak-banyaknya, tapi juga lapangan kerja yang berkualitas. Demikian sedikit, sebenarnya bukan sedikit, panjang dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afu minkum wallahu muwaffiq lit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.